Dalam video ini, kami akan menunjukkan penerapan konsep usaha dan energi. Perhatikan saat saya mendorong kursi ini. Ketika kursi bergerak, akibat gaya yang saya berikan, berarti saya telah melakukan usaha pada kursi tersebut. Usaha dalam fisika terjadi jika ada gaya yang bekerja pada sebuah benda, dan benda tersebut bergerak searah dengan gaya yang diberikan. Jika kursinya tidak bergerak, meskipun gaya yang diberikan, maka tidak ada usaha yang dilakukan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang usaha pada sebuah benda. Contohnya seperti pada video ini, yaitu mendorong atau menarik meja. Sebelumnya, apa sih usaha itu? Jadi, usaha adalah suatu gaya yang dilakukan pada sebuah benda dan menyebabkan benda itu bergerak. Jika kita mendorong meja yang lebih berat, maka diperlukan gaya yang lebih besar pula agar meja tersebut dapat bergerak. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya usaha bergantung pada dua faktor, yaitu besar gaya yang diberikan dan jarak perpindahan benda. Semakin besar gaya atau semakin jauh jarak perpindahannya, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan perpindahan benda. Secara matematis, dapat dituliskan sebagai berikut. W sama dengan F kali S, di mana W sama dengan usaha dengan satuan Joule, F sama dengan gaya dengan satuan Newton, dan S sama dengan perpindahan dengan satuan meter. Dengan demikian, konsep usaha dan energi sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Pembakaran lilin termasuk ke dalam proses pemanasan. Ketika lilin menyala, proses pembakaran berlangsung dan menghasilkan energi panas yang dipancarkan ke udara di dalam gelas. Sesuai dengan hukum 1 termodinamika, energi panas yang dihasilkan oleh lilin meningkatkan suhu udara di dalam gelas. Selanjutnya yaitu penutupan dengan gelas, termasuk ke dalam proses isolasi sementara. Ketika gelas menutup lilin, sistem udara di dalam gelas terisolasi dari lingkungan luar. Seiring berjalannya waktu, lilin akan menghabiskan oksigen di dalam gelas. Pembakaran membutuhkan oksigen, dan ketika oksigen semakin sedikit, reaksi pembakaran menjadi tidak efisien. Akhirnya, api akan padam. Hal ini mengarah pada penurunan suhu udara di dalam gelas. Setelah api padam, udara yang sebelumnya panas kini menjadi dingin karena tidak adanya sumber panas yang berkelanjutan. Hal ini merupakan penurunan suhu. Ketika suhu udara menurun, volume tetap karena gelas tertutup rapat dan jumlah molekul udara juga tidak berubah. Oleh karena itu, tekanan di dalam gelas juga akan turun seiring penurunan suhu. Ketika suhu udara di dalam gelas turun, tekanan udara di dalam gelas menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tekanan udara di luar gelas. Sesuai dengan hukum kedua termodinamika, mengatur aliran energi dari daerah dengan suhu tinggi ke daerah dengan suhu rendah. Dan dalam hal ini, aliran energi mengarah pada perbedaan tekanan. Tekanan lebih tinggi di luar gelas dan lebih rendah di dalam gelas akan menyebabkan air dari luar gelas terdorong masuk ke dalam gelas untuk menyeimbangkan perbedaan tekanan antara dalam dan luar gelas. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, proses ini merupakan contoh dari proses termodinamika tertutup, di mana awalnya panas ditransfer ke udara dan kemudian terjadi perubahan suhu yang menyebabkan perubahan tekanan. Perbedaan tekanan inilah yang menyebabkan air naik ke dalam gelas, mengilustrasikan prinsip dasar termodinamika mengenai hubungan antara suhu, tekanan, dan volume dalam sistem tertutup.